Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan yang telah berkenan menyertai memberkati kita di dalam kita hidup, dan pada saat ini kita diperkenankan untuk beribadah. Kita naikkan nyanyian syukur. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 63. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan karyamu sungguh besar. Tuhan karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan curahkan kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal segar dan memberi kami hidup kekal. Tuhan dengarlah doa syukur, pujian padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah pada saat ini kita mengakui dosa. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita mengungkapkan penyesalan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina hatiku
Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terima anugerah dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita ungkapkan syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan saat ini dengan kita menyanyikan nyanyian syukur. Kidung Jemaat nomor 427, kita nyanyikan bait 1 dan 3, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cipta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cipta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabda-Nya yang benar.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan di dalam ibadah saat ini kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang menjadi sumber berkat dan kehidupan. Kami bersyukur di mana pada saat ini Engkau berkenankan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, awal pertengahan hingga akhir kepadamu. Kiranya Engkau menyertai, melindungi, dan memberkati. Kami juga mohon Engkau berkenan menaburkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau juga urapi, sehingga apa yang Ia katakan hanya kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana pada ibadah pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius, pasal 16 ayat 13 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan perikop Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan sejenak merenungkan dan menghayati dari bacaan firman Tuhan tadi dengan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat itu Yesus sedang menghadapi suatu hal yang sangat krusial, di mana waktu dan hari Yesus yang adalah Allah sebagai manusia itu tinggal atau dapat dihitung dengan jari. Yesus saat itu sedang bergumul apakah ada orang yang nanti melanjutkan pekerjaannya
orang yang mau bekerja baginya jika ia nanti sudah pergi. Karena ini penting, karena ini menyangkut akan kelanjutan iman Kristen. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk kelanjutan pekerjaannya, Yesus membutuhkan orang-orang yang mau mengerti, orang-orang yang mau tahu, orang-orang yang mau memahaminya, orang yang bisa menangkap kebenaran yang ada di dalam dirinya. Maka Yesus saat itu menguji kepada para pengikutnya dengan bertanya kepada para murid. Kalau kita cermati di dalam bacaan ini, pertanyaan yang ditujukan kepada para murid adalah apa yang para murid tahu tentang pendapat orang mengenai dirinya. Sehingga di dalam ayat yang ke-13, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus ingin tahu apa yang diketahui oleh para murid dari orang lain tentang Yesus. Lalu pertanyaan yang kedua ditujukan kepada para murid. Apa yang kamu tahu? Siapakah dia? Siapakah aku? Maka di dalam ayat yang ke-15, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Menurut para murid, siapakah aku ini? Pertanyaan ini ditujukan kepada para murid yang saat itu ada bersama dengan Yesus. Tetapi yang menjawab, merespon, itu hanya satu. Maka di dalam ayat yang ke-16, salah satu murid yang merespon pertanyaan Yesus adalah Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama yang pada saat itu ditujukan kepada para murid, tapi mengenai pendapat orang lain tentang Yesus. Mereka ada yang mengatakan seperti ia adalah Elia. Ada yang mengatakan ia adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan ia adalah Yeremia. Ada yang mengatakan dia adalah salah satu dari para nabi. Tapi setelah itu Yesus bertanya, bukan menurut pendapat orang lain, bukan dari ia mendengar orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Kalau menurut kamu, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu ketika terjadi ada dua pertanyaan yang disampaikan dalam waktu yang sama,
kepada orang yang sama mempunyai maksud. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, Yesus mempunyai maksud. Yesus ingin supaya iman itu dari dalam hati sendiri. Beriman bukan karena orang lain, tetapi beriman itu dari hati sendiri. Maka Yesus bertanya, menurut kamu, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan ketika itu hanya satu murid yang merespon pertanyaan Yesus, yaitu Simon Petrus. Kepada Simon, lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah. Artinya, apa yang disampaikan oleh Simon Petrus yang itu berangkat dari hati sendiri, bukan karena orang lain, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, berbahagialah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu, tidak hanya itu kepada Simon, ia mengatakan juga bahwa akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ada sebuah berkat yang luar biasa yang akan diterima ketika orang itu sungguh-sungguh beriman. Dan iman itu bukan karena orang lain. Bukan beriman itu hanya ikut-ikutan saja. Tetapi memang itu tumbuh dari hati sendiri. Dan Yesus juga mengatakan kepada Simon, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah iman. Ketika kita melepaskan iman kita kepada Tuhan ketika kita hidup di dunia, maka keselamatan di surga itu akan terlepas. Iman yang sungguh-sungguh, yang terikat selama dia hidup di dunia. Maka ketika dia melepaskan imannya, ketika dia hidup di dunia karena pergumulan kehidupan dunia, karena ketika beriman itu hanya pengaruh anut grup yuk, iman itu hanya sebuah formalitas, sebuah identitas saja, tapi itu bukan karena dari hati sendiri. Maka ketika itu tidak terikat, lepas, maka keselamatan itu juga akan lepas. Nah, orang yang beriman inilah yang akan mampu ketika Yesus sudah tidak ada di tengah dunia berkarya menyelamatkan manusia sebagai manusia untuk dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan mulia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid menjelang hari-hari akhir Yesus akan masuk ke Yerusalem. Yesus akan memasuki kehidupannya sebagai juru selamat, menapaki kehidupan yang penuh dengan pergumulan, akan melewati jalan salib. Hal-hal yang tidak mengenakan yang akan bisa terjadi ketika orang melanjutkan pekerjaan Allah di tengah dunia itu. Maka membutuhkan orang-orang yang benar-benar beriman. Oleh sebab itu, Yesus bertanya kepada para murid pada saat itu. Untuk Yesus tahu apakah para murid benar-benar dia beriman, imannya itu dari hati sendiri. Bukan merupakan sebuah formalitas, bukan hanya untuk sekedar identitas. Bukan karena orang lain, bukan karena keluarganya Kristen. Tetapi karena ia memang tahu, mengerti, dan bisa memahami, sehingga ia percaya kepada Yesus. Saat ini, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjalani hidup berkarya di dalam karya-karya Allah di dunia ini. Tentu di dalam kita terlibat di dalam karya-karya Allah di tengah dunia ini, butuh iman yang sungguh-sungguh, iman yang kuat, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar identitas, tetapi benar-benar karena mengenal Yesus, mengerti Yesus, memahami Yesus, sehingga iman itu tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi juga mewujud di dalam tindakan. Salah satu wujud tindakan orang yang beriman adalah ketika dia mengikat imannya kepada Yesus di dalam hidupnya di dunia ini selamanya. Tidak akan terpengaruh, tidak akan terlepas, tidak akan dibebaskan. Dilepaskan karena pekerjaan, karena jabatan, karena persoalan. Tetap ia beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan nanti kalau panjenengan baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Itulah wujud daripada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ia akan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita beriman kepada Tuhan. Beriman bukan hanya sekedar kita mengaku, tetapi kita buktikan iman kita itu melalui tindakan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Terima kasih jikalau di tengah ibadah ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Selanjutnya kiranya dengan Roh Kudus Engkau tolong dan mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau terlibat dan campur tangan dalam proses pengobatan ataupun upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami juga keluarganya. Engkau memakai sebagai alat dan sarana bagi dokter yang menangani, tenaga medis, obat yang diminum, peralatan yang digunakan. Sehingga saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit
mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini telah berusia lanjut sehingga raganya telah lemah, bahkan tidak bisa beraktivitas di setiap harinya. Tuhan mampukan di dalam kehidupan dan imannya, percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah yang kiranya membuat sekalipun raga telah lemah, tidak demikian dengan iman. Ia bahkan mampu bersyukur kepadamu di setiap keadaannya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa ketika kami sedang ada di tengah pandemi COVID-19. Banyak hal yang harus kami selesaikan, kami kerjakan. Tentu di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak mudah bagi kami untuk bekerja, berusaha dengan leluasa. Oleh sebab itu, kami mohon Engkau memberi kekuatan, memberi kesabaran, juga Engkau memelihara raga kami, sehingga kami tidak terkena virus corona yang sekarang sedang mewabah di tengah kehidupan ini. Sehingga kami dapat bekerja, berusaha, menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih di dalam studinya. Tentu juga tidak hal yang mudah untuk dapat belajar bersama, untuk dapat menimba ilmu, karena adanya COVID-19 membuat segala sesuatu untuk anak-anak-Mu di dalam proses belajar mengajar dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya berkati anak-anak-Mu, Tuhan tolong dan mampukan untuk dapat mengikuti proses di dalam studinya di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga anak-anak-Mu boleh belajar dengan tekun, mendapat pengetahuan yang lebih luas, dan nanti berguna di dalam dia menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan, kiranya Tuhan mampukan untuk terus dapat beraktivitas, menunaikan tugas panggilan yang Kau berikan, memelihara dan membangun iman jemaat Tuhan. Tuhan juga berkati sehingga segala kebutuhan jemaat-Mu di dalam hidup, menyelesaikan tugas panggilan yang Kau berikan, tidak mengalami kekurangan. Tuhan juga mampukan majelis gereja untuk terus dapat berinovasi, berkreasi di dalam mewujudkan tugas panggilannya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sehingga dengan berbagai model pelayanan, kegiatan yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 akan tetap mampu membuat iman jemaat Tuhan terbangun, terpelihara, sehingga jemaat-Mu terus dapat bersyukur kepada Tuhan melalui kehidupan yang dijalaninya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana akan diselenggarakan pilkada serentak di berbagai wilayah yang ada di negara
Republik Indonesia ini. Tuhan sertai dan Tuhan berkati dari persiapan pelaksanaan sampai selesainya nanti, sehingga pilkada di berbagai wilayah yang ada di negara Republik Indonesia berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan penuh kedamaian. Tuhan, apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada, kiranya Tuhan memberi berkat sehingga semua kebutuhan dapat tercukupi. Kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami kepadamu Tuhan. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah kesabaran. Mampukan untuk dapat senantiasa menghadirkan damai sejahtera yang menjadi kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Ampuni bila kami ada dosa di dalam menaikkan doa syafaat saat ini. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya akan membacakan nats yang akan membimbing kita dalam memberikan persembahan yang diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 403. Kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua, Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itulah kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan huran, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, puji syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Immanuel Agus Purwadi,
Dan juga saat ini kami juga telah memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami persembahkan ini sekiranya boleh menjadikan berkat bagi kehidupan rohani kami dan kehidupan kami bergereja maupun bersosial. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan hamba-Mu ketakutan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Dan jika sebentar kami akan undur dari tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkati kehidupan kami selanjutnya yang kiranya Tuhan pimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengutusan. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan, karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Oleh sebab itu, berjaga dan berkarya nyatalah di dunia dengan senantiasa berdoa, supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.